Bayangkan Anda mencapai ujung hidup dengan perasaan bahwa segalanya bisa saja berjalan berbeda. Bukan karena kekurangan kesempatan, melainkan karena Anda menghabiskan bertahun-tahun mencoba mengubah dunia luar, sambil mengabaikan satu-satunya hal yang benar-benar memiliki kekuatan untuk bertransformasi, diri Anda sendiri. Beginilah akhir kisah banyak orang merasa frustrasi, menyimpan dendam, menoleh ke belakang, dan menyadari bahwa semua pertarungan eksternal hanyalah cerminan dari pergulatan internal yang tidak pernah mereka berani hadapi. Marcus Aurelius sudah memperingatkan hal ini hampir 2000 tahun yang lalu, ketika ia menulis bahwa hidup seorang manusia adalah apa yang dibuat oleh pikirannya. Namun, jutaan orang terus hidup dalam mode otomatis, menunggu hal yang mustahil berubah dengan sendirinya tanpa menyadari bahwa hal yang mustahil itu bermula dari keheningan di dalam diri. Dan mungkin Anda sendiri pernah merasakannya, perasaan stagnasi seolah terjebak dalam siklus yang berulang. Anda mencoba memperbaiki hidup, tetapi selalu kembali ke titik yang sama. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ketika pikiran Anda kusut, segala sesuatu di sekitar Anda tampak tidak terkendali? Bagaimana kritik kecil menjatuhkan Anda? Bagaimana keterlambatan berubah menjadi badai? Bagaimana keputusan sederhana terasa berat? Mengapa ini terjadi pada begitu banyak orang? Karena kebanyakan berusaha menyesuaikan pemandangan, bukan pemeran utamanya. Mereka mencoba mengubah keadaan, bukan perilaku. Mereka mencoba mengendalikan takdir, bukan pikiran mereka. Marcus Aurelius, bahkan sebagai kaisar Roma, yang menghadapi perang, pengkhianatan internal, dan kehilangan keluarga, mengatakan bahwa bukan dunia yang mengganggu Anda, melainkan penilaian Anda terhadapnya. Ia menghadapi hal yang mustahil karena ia memulainya dengan satu-satunya bagian yang benar-benar mungkin, dirinya sendiri. Hari ini, dengan tingkat kecemasan yang mencapai rekor dunia, depresi yang meningkat, dan penelitian yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang merasa tersesat pada suatu titik dalam hidup mereka, stoicisme menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Ini bukan lagi filosofi kuno, ini adalah kelangsungan hidup emosional modern, dan itulah mengapa video ini dapat mengubah segalanya bagi Anda jika Anda benar-benar menyerap apa yang akan kita bahas di sini. Karena prinsip-prinsip yang mengubah salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah terus bekerja. Dan itu bekerja terutama bagi mereka yang merasa telah mencoba segalanya dan tidak ada yang berhasil. Hal yang mustahil menjadi mungkin ketika Anda belajar bertindak dari dalam keluar. Dan agar lebih jelas, pikirkan tokoh publik yang seolah memiliki segalanya, namun kehilangan semuanya justru karena mereka tidak memiliki penguasaan diri. Berapa banyak selebritas yang menyerah pada kekacauan internal mereka sendiri? Amy Winehouse, misalnya, memiliki bakat luar biasa, pengakuan global, kesempatan tanpa batas. Tetapi ia tidak memiliki struktur internal. Ini menunjukkan bagaimana bahkan anugerah luar biasa pun tidak dapat menopang hidup jika pikiran sedang berperang. Kejatuhannya bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan ketidakmampuan untuk menguasai apa yang menggerogotinya dari dalam. Marcus Aurelius pasti akan berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Amy memiliki peristiwa eksternal, tetapi ia tidak memiliki penguasaan internal. Sekarang pikirkan hal sebaliknya, orang-orang yang tampaknya telah menemukan rahasia untuk mengubah kesulitan menjadi kekuatan. Keanu Reeves misalnya, dikenal karena penguasaan emosinya, ketenangannya yang hampir tidak tergoyahkan, cara ia menghadapi tragedi pribadi tanpa kehilangan esensinya. Ia hidup dengan cara yang sangat sesuai dengan ajaran Stoa, bahwa kita tidak dapat memilih apa yang terjadi,
tetapi kita dapat memilih bagaimana meresponsnya. Dan sikap inilah yang membuatnya menyampaikan kesan keseimbangan, ketahanan, dan kedamaian batin kepada dunia, elemen sentral filosofi Stoa. Semua ini membawa kita pada poin utama pertama dari perjalanan ini. Jika Anda ingin mengubah hal yang mustahil, mulailah dengan menyesuaikan apa yang tidak dilihat siapapun. Mulailah dengan percakapan hening yang Anda lakukan dengan diri sendiri. Mulailah mengambil kendali atas impuls, respons, pikiran, ekspektasi Anda. Karena ketika Anda mengubah apa yang ada di dalam, apa yang di luar pasti akan menata ulang dirinya sendiri. Ini adalah jalan yang ditempuh Marcus Aurelius. Ini adalah jalan yang diinjak oleh para pemimpin, seniman, pekerja sehari-hari, dan orang-orang di seluruh dunia ketika mereka memutuskan untuk berhenti melawan dunia dan mulai membangun dunia batin mereka sendiri. Jika Anda di sini, itu karena Anda merasakan sesuatu di dalam diri Anda yang menyerukan perubahan. Dan Marcus Aurelius berkata bahwa jiwa mengambil warna dari pikirannya. Artinya, hidup Anda hari ini dibentuk oleh apa yang Anda pupuk setiap hari di dalam pikiran Anda. Namun, banyak orang hidup tenggelam dalam kekhawatiran, perbandingan, dan kritik diri yang menguras energi dan melumpuhkan setiap kemungkinan pertumbuhan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ketika Anda bangun terburu-buru, kesal, sudah merasa terlambat dalam hidup seluruh hari seolah berkonspirasi melawan Anda? Itu bukan nasib buruk, itu adalah fokus. Apapun yang Anda fokuskan, Anda perbesar. Dan inilah pelajaran praktis besar pertama dari bagian ini. Fokuslah pada peningkatan 1% kehidupan batin Anda sebelum mencoba meningkatkan 50% kehidupan luar Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang-orang mencoba memperbaiki hidup mereka dengan menyelesaikan masalah yang berada di luar kendali mereka? Mereka mencoba mengubah perilaku orang lain, mencoba memprediksi hasil yang tidak bergantung pada mereka, mencoba mengendalikan segala sesuatu di sekitar mereka, padahal kenyataannya adalah 90% dari apa yang kita rasakan berasal dari bagaimana kita memproses apa yang terjadi, bukan dari apa yang terjadi itu sendiri. Ilmu pengetahuan mengkonfirmasi hal ini. Studi psikologi kognitif menunjukkan bahwa bagaimana kita menafsirkan peristiwa mendefinisikan tingkat stres kita lebih dari peristiwa itu sendiri. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Marcus Aurelius berabad-abad lalu telah terbukti di laboratorium. Mari beralih ke situasi praktis yang terjadi pada hampir semua orang. Pernahkah Anda merasa kecil melihat pencapaian seseorang di media sosial? Pernahkah Anda membandingkan diri Anda meskipun tahu bahwa itu hanyalah gambaran sempurna dari kehidupan orang lain? Hampir semua orang pernah mengalami ini, namun memperhatikan kesuksesan orang lain bukanlah masalah. Masalahnya adalah ketika itu melumpuhkan Anda. Ajaran Stoa mengatakan, lihat ke dalam, bukan ke samping. Alih-alih berpikir, mengapa saya tidak memiliki itu? Tanyakan, apa yang bisa saya bangun hari ini dengan apa yang saya miliki? Pergeseran sederhana ini dapat mencegah Anda membuang-buang bertahun-tahun terjebak dalam labirin perbandingan yang tidak mengarah kemanapun. Contoh umum lainnya, orang-orang yang terus-menerus bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil, kemacetan lalu lintas, antrean, keterlambatan. Pernahkah seluruh hari Anda hancur hanya karena hal kecil mengganggu Anda di pagi hari? Ini terjadi karena orang tersebut mencoba mengendalikan hal eksternal, padahal seharusnya mereka mengendalikan hal internal. Marcus Aurelius berkata bahwa jika ada sesuatu di luar yang mengganggu Anda, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaian Anda terhadapnya, dan ini Anda memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja. Hari ini, psikolog menyebut ini restrukturisasi kognitif.
kemampuan untuk menafsirkan kembali situasi untuk mengurangi penderitaan. Kaum Stoa mengajarkan ini jauh sebelumnya. Dan agar lebih jelas lagi, pertimbangkan kasus nyata seseorang yang tampaknya menerapkan penguasaan internal ini, Dwayne "The Rock" Johnson. Meskipun fisiknya besar, kekuatan terbesarnya selalu emosional. Ia melewati kebangkrutan, depresi, penolakan profesional, namun mempertahankan disiplin, fokus pada tindakannya sendiri, dan memiliki kemampuan untuk tidak mengorbankan diri. Ini adalah stoicisme murni. Ia memusatkan energinya pada apa yang bergantung padanya, bukan pada apa yang di luar jangkauannya. Hasilnya, kehidupan yang tangguh dan berdampak global. Sekarang, agar Anda dapat menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah latihan sederhana 3 hari. Setiap kali sesuatu membuat Anda kesal, sebelum bereaksi, ambil jeda 10 detik. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bergantung pada saya atau tidak? Jika ya, bertindaklah dengan tenang. Jika tidak, lepaskan segera. Tantangan kecil ini, jika ditanggapi dengan serius, dapat secara drastis mengurangi kecemasan Anda dan meningkatkan kejernihan mental Anda. Uji dan lihat hasilnya. Dan sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, saya perlu menanyakan sesuatu yang penting. Jika konten ini masuk akal bagi Anda sejauh ini, jika ini membantu Anda berefleksi, silakan tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Ini penting agar YouTube mengidentifikasi video ini bermanfaat dan mengirimkannya ke lebih banyak orang yang perlu mendengarnya. Dukungan Anda adalah yang membuat karya ini tetap hidup dan memungkinkan konten transformatif baru terus diproduksi untuk Anda dan untuk dunia. Ketika Marcus Aurelius mengambil alih kekaisaran, Roma sedang menghadapi epidemi, perang, dan ketidakstabilan politik. Namun, ia mempertahankan sikap yang hanya sedikit pemimpin dalam sejarah yang berhasil pertahankan. Ketenangan di tengah kekacauan, dan ketenangan ini tidak datang dari kekuasaan yang ia pegang atas orang lain, melainkan dari kekuasaan yang ia pegang atas dirinya sendiri. Ia sangat memahami kebenaran yang diabaikan kebanyakan orang. Tidak ada yang berubah di luar selagi Anda tetap hancur di dalam. Dan ini berlaku untuk setiap orang biasa saat ini. Berlaku untuk mereka yang bekerja terlalu keras, untuk mereka yang merasa tersesat, untuk mereka yang berpikir mereka seharusnya sudah lebih maju dalam hidup, tetapi tampaknya tidak bisa mencapai apa-apa. Berapa kali Anda mencoba mengubah hidup dengan mengambil langkah besar, hanya untuk merasa segalanya kembali ke titik yang sama beberapa minggu kemudian. Diet yang dimulai, lalu berhenti. Proyek yang membuat Anda bersemangat pada hari pertama dan lenyap pada hari ketiga. Upaya menjauhkan diri dari orang-orang toksik hanya untuk merasa ditarik kembali ke siklus yang sama. Ini terjadi pada hampir semua orang, dan bukan karena Anda tidak mampu, melainkan karena Anda mencoba membangun kembali hidup Anda tanpa terlebih dahulu membangun kembali pikiran yang akan menopangnya. Ini seperti mencoba mendirikan bangunan di tanah yang tidak stabil, tidak peduli seberapa indahnya itu, ia akan roboh. Kenyataannya adalah bahwa pikiran manusia ketika tidak terorganisir, diam-diam menyabotase impian. Anda bangun tidur lelah tanpa alasan, menunda-nunda meskipun tahu itu merugikan Anda, merasa takut mencoba sesuatu yang baru tanpa memahami alasannya, menghindari percakapan penting karena takut akan hasilnya. Dan sains mengkonfirmasi. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% keputusan harian dibuat secara otomatis, dipandu oleh pola emosional dan bukan oleh penalaran sadar. Dengan kata lain, jika Anda tidak melatih pikiran Anda, ia akan memutuskan untuk Anda. Dan itu tidak selalu memutuskan dengan baik. Disinilah stoicisme menjadi revolusioner.
Ketika Marcus Aurelius menulis Meditations-nya, ia tidak berupaya mencari keindahan kata-kata atau kedalaman filosofis. Ia sedang melatih dirinya sendiri, mengasah fokusnya agar tidak diperbudak oleh emosinya. Salah satu pernyataannya yang paling kuat berbunyi, "Jika engkau merasa tertekan oleh hal-hal di luar dirimu, rasa sakit itu bukan berasal dari hal itu sendiri, melainkan dari penilaianmu terhadapnya. Dan itu mengubah segalanya, sebab jika rasa sakit berakar dari penilaianmu, engkau bisa mengubah penilaian itu, dan dengan demikian mengubah pengalamanmu. Itulah sesungguhnya kebebasan emosional." Mari kita bawa prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari yang modern, dengan contoh-contoh yang mungkin sebagian besar dari kita pernah alami. Bayangkan seseorang di tempat kerja menerima kritik dari atasan. Kebanyakan orang akan bereaksi dengan rasa tidak aman, kemarahan, atau perasaan tidak memadai. Namun, seseorang yang terlatih dalam stoicisme akan bertanya, "Apa yang berada dalam kendaliku di sini?" Dan jawabannya adalah interpretasi, bukan kritiknya itu sendiri. Alih-alih terpuruk secara emosional, orang ini menggunakan kejadian tersebut sebagai pemicu semangat. Pergeseran pola pikir sederhana ini, yang dipertahankan selama berbulan-bulan, mampu mengubah seluruh perjalanan karir atau coba pertimbangkan dalam konteks hubungan. Berapa banyak orang yang menghancurkan diri mereka sendiri karena mencoba mengendalikan perilaku pasangannya. Mereka berusaha meramalkan suasana hati, selalu mencoba menyenangkan, berjuang untuk kesempurnaan agar tidak ditinggalkan. Hasilnya adalah kelelahan emosional. Ajaran Stoa itu lugas, fokuslah pada apa yang Anda berikan, bukan pada apa yang orang lain lakukan dengannya. Kualitas kontribusimu ada dalam kendalimu, reaksi orang lain tidak akan pernah. Ketika Anda memahami ini, hubungan berhenti menjadi penjara emosional dan berubah menjadi pilihan yang sadar. Dan inilah poin krusial dari bagian ini. Contoh orang-orang yang mengubah hidup mereka melalui fokus internal. Salah satu kasus yang mencolok adalah Serena Williams. Meskipun dikenal sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah, ia selalu menegaskan bahwa kekuatannya tidak hanya berasal dari kehebatan fisiknya, melainkan dari disiplin mental. Dalam berbagai momen tekanan tinggi, ia akan mengulang mantra internal, mengendalikan napasnya, dan berfokus semata-mata pada apa yang ada dalam kendalinya. Inilah persis yang diajarkan Marcus Aurelius. Jangan terganggu oleh apa yang tidak bisa engkau kendalikan. Hasilnya, puluhan tahun, konsistensi pada tingkat yang hampir mustahil bagi orang biasa manapun. Namun kini, saya ingin menawarkan sebuah tantangan sederhana, namun kuat yang dapat mengubah kejernihan emosional Anda secara mendalam. Selama 7 hari ke depan, sebelum Anda tidur, tuliskan 3 situasi dari hari itu yang membuat Anda kehilangan keseimbangan. Setelah itu, tuliskan apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang berada di luar pengaruh Anda. Praktik ini yang terinspirasi langsung dari meditasi Marcus Aurelius, melatih ketenangan batin Anda. Dan semakin Anda berlatih, semakin kuat Anda. Anda akan mulai mengenali pola, memahami pemicu, dan mengurangi impuls. Dan secara bertahap, apa yang dulunya tampak mustahil, mengendalikan pikiran Anda, akan mulai terasa alami. Ketika Marcus Aurelius menulis Meditations-nya, ia tidak sedang menciptakan sebuah buku untuk dunia. Ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri, memurnikan karakternya, mengoreksi penyimpangan internal, dan mempersiapkan diri untuk keputusan yang bisa mengubah nasib jutaan orang. Dan ada sesuatu yang sangat kuat dalam hal ini, karena ia mengungkapkan bahwa bahkan pria paling berpengaruh di Kekaisaran Romawi pun percaya bahwa transformasi sejati tidak pernah dimulai di hadapan publik, melainkan di ruang-ruang sunyi pikiran.
Ia memahami bahwa tidak ada kekuasaan eksternal yang bisa menggantikan disiplin internal. Dan disinilah justru banyak orang tersandung hari ini. Kebanyakan orang menjalani hidup dengan menunggu perubahan kondisi, pekerjaan yang lebih baik, hubungan yang lebih tenang, lebih banyak uang, lebih banyak waktu, lebih banyak keberuntungan, lebih banyak motivasi. Namun, pernahkah Anda memperhatikan bahwa bahkan ketika hal-hal ini datang, jika seseorang tetap tidak terorganisir secara emosional, mereka hanya akan menemukan masalah baru untuk mengisi kekosongan lama. Itulah mengapa begitu banyak yang mencapai kesuksesan cepat akhirnya kehilangan segalanya. Mereka tidak gagal dalam hasil, mereka gagal secara internal. Dan ketika fondasi internal rapuh, segalanya akan runtuh, bahkan apa yang dulunya tampak kokoh. Ilmu pengetahuan modern menegaskan pola ini. Para peneliti menunjukkan bahwa individu dengan regulasi emosional yang rendah mengalami tingkat stres yang lebih tinggi, membuat keputusan finansial yang lebih buruk, memiliki hubungan yang lebih tidak stabil, dan bahkan menunjukkan kinerja profesional yang lebih buruk. Dengan kata lain, masalahnya jarang berupa kurangnya kemampuan, melainkan kurangnya persiapan internal. Dunia modern menuntut stoisisme lebih dari sebelumnya karena kita hidup terpapar pada stimulus yang terus-menerus menguras energi mental, notifikasi, perbandingan, urgensi yang diciptakan, opini orang lain. Tanpa disiplin emosional, siapapun akan runtuh. Oleh karena itu, ajaran utama dari bagian ini adalah fokus Anda adalah bata tak terlihat yang membangun hal yang mustahil. Marcus Aurelius mengulanginya setiap hari. Engkau harus bangkit untuk tugas-tugas hari ini, bukan melarikan diri darinya. Dan apa artinya ini hari ini? Artinya, sebelum mengharapkan solusi ajaib, Anda perlu menumbuhkan kebiasaan yang memperkuat pikiran. Ini bukan perubahan raksasa. Ini adalah arah mikro harian, hampir tidak terlihat, namun seiring berjalannya bulan, sepenuhnya membangun kembali hidup Anda. Mari kita bahas situasi yang praktis terjadi pada semua orang. Bayangkan seseorang yang mencoba menghentikan kebiasaan modern, seperti terus-menerus menggulir layar ponselnya selama berjam-jam sebelum tidur. Orang tersebut memutuskan untuk berhenti, namun akhirnya melakukannya lagi dan lagi. Mengapa? Karena mereka mencoba mengubah perilaku, tetapi tidak mengubah lingkungan atau dialog internal. Stoicisme mengajarkan, sebelum mencoba menaklukkan impuls, singkirkan impuls itu dari jalanmu. Matikan notifikasi, tinggalkan ponsel Anda di luar kamar tidur, atur batas waktu. Anda menciptakan lingkungan yang bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Ini bukan kelemahan, ini adalah strategi. Marcus Aurelius tahu bahwa disiplin bukanlah kekuatan kasar. Itu adalah kecerdasan yang diterapkan setiap hari. Contoh umum lainnya, kecemasan antisipatif. Berapa kali Anda menunda memulai sebuah proyek karena membayangkan segala sesuatu yang bisa salah? Studi menunjukkan bahwa lebih dari 80% kekhawatiran tidak pernah terjadi. Meskipun demikian, ribuan orang menjadi lumpuh bahkan sebelum mencoba. Marcus Aurelius berkata, "Hari ini aku lolos dari kecemasan, atau lebih baik aku membuangnya karena ia tidak berada di luar diriku, melainkan di dalam diriku." Ajaran ini bernilai emas. Kecemasan adalah proyeksi, bukan fakta. Dan ketika Anda mengidentifikasi ini, ia kehilangan kekuatannya. Dan di sini patut disebutkan seseorang yang menunjukkan kekuatan fokus yang disiplin, Cristiano Ronaldo. Terlepas dari apakah orang menyukainya atau tidak, hanya sedikit atlet dalam sejarah yang menunjukkan kemampuan seperti itu untuk mengabaikan gangguan, kritik, perbandingan, dan kebisingan eksternal. Ia berfokus pada latihannya, rutinitasnya, nutrisinya, dan pola pikirnya pada segala sesuatu yang berada dalam kendalinya. Inilah esensi filosofi Stoa,
mengendalikan yang internal untuk memengaruhi yang eksternal. Hasilnya, karier yang luar biasa panjang, konsisten, dan berdampak historis. Kini, agar Anda dapat merasakan kekuatan transformasi ini, berikut adalah tantangan praktis selama 5 hari. Pilihlah satu area yang Anda rasa tidak terkendali. Tidur, pola makan, olahraga, belajar, penggunaan ponsel, pengeluaran, dan terapkan aturan sederhana. Selama 5 hari, prioritaskan apa yang Anda kendalikan dan singkirkan apa yang tidak Anda kendalikan. Misalnya, Anda tidak mengendalikan suasana hati orang lain, tetapi Anda mengendalikan nada suara Anda. Anda tidak mengendalikan hasil, tetapi Anda mengendalikan dedikasi Anda. Anda tidak mengendalikan waktu, tetapi Anda mengendalikan bagaimana Anda menggunakan setiap menit. Lakukan ini selama 5 hari dan amati perubahannya. Kejelasan yang muncul dari latihan ini sangat mencengangkan. Marcus Aurelius terus-menerus mengingatkan dirinya bahwa dunia bisa saja runtuh di sekelilingnya, tetapi selama pikirannya tetap teguh, tidak ada yang benar-benar akan hilang. Dan mungkin ini adalah pelajaran terbesar dari bagian akhir ini. Perubahan sejati tidak terjadi ketika hidup menjadi lebih baik, melainkan ketika Anda menjadi lebih baik. Ketika Anda menjadi seseorang yang mampu menghadapi ketidakpastian, tekanan, konflik, kehilangan, dan tantangan tanpa kehilangan keseimbangan batin Anda. Itulah yang mengubah hal yang mustahil menjadi sesuatu yang bisa dicapai. Ini bukan sihir, ini adalah kematangan emosional. Dan inilah kebenaran besar yang hampir tidak ada seorang pun akui. Kebanyakan orang hidup dengan bereaksi, bukan memilih. Mereka bereaksi terhadap suasana hati orang lain, terhadap kekacauan hari itu, terhadap kritik, ketakutan, dan ekspektasi. Namun, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana hidup Anda berubah ketika bahkan dihadapkan pada sesuatu yang sulit? Anda berhasil menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan pemikiran Anda, dan merespons dengan tenang. Ini sepenuhnya mengubah arah situasi yang dulunya menyeret Anda jatuh. Ilmu pengetahuan menegaskan bahwa orang yang mengembangkan regulasi diri emosional, membuat keputusan yang lebih bijaksana, memiliki hubungan sosial yang lebih baik, dan membangun karier yang lebih stabil. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Marcus Aurelius secara intuitif kini divalidasi oleh psikologi modern. Mari kita terapkan ini pada situasi nyata sehari-hari. Bayangkan seseorang yang selalu menyerah pada impulsivitas, menghabiskan uang yang tidak mereka miliki, makan lebih dari yang dibutuhkan, membalas pesan dalam suasana panas, menyerah pada proyek setiap kali muncul hambatan. Ini perlahan-lahan mengikis kehidupan, seperti tetesan air terus-menerus yang tampak kecil tetapi menghancurkan seluruh rumah seiring waktu. Stoicisme menawarkan jalan keluar. Fokus pada pengendalian diri, bukan impuls. Misalnya, sebelum membeli sesuatu yang mahal, tunggu selama 48 jam. Sebelum membalas pesan yang sulit, tulislah dan bacalah kembali setelah beberapa menit. Sebelum menyerah pada sesuatu, tanyakan apakah keputusan itu rasional atau emosional. Rem-rem kecil ini mencegah penyesalan besar. Pertimbangkan juga banyaknya orang yang hidup mencari validasi eksternal, mencoba menyenangkan semua orang, takut akan ketidaksetujuan. Ini menguras energi dan menghambat pertumbuhan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa pendapat orang lain hanyalah angin lalu. Dan itulah intinya. Sebagian besar kritik yang Anda terima berasal dari orang-orang yang bahkan tidak mengetahui perjuangan Anda, kisah Anda, upaya Anda. Ketika Anda belajar menghargai visi Anda sendiri, lebih dari pendapat orang lain, Anda menjadi bebas. Kebebasan emosional adalah bahan bakar kemajuan. Salah satu contoh kuat yang nyata menghidupkan prinsip ini adalah Lady Gaga. Di tengah badai kritik pedas, penilaian tanpa henti, dan tekanan dunia, ia berhasil memperkuat dirinya dari dalam.
Berkali-kali ia mengungkapkan perlunya mengolah pola pikir agar tidak ditelan oleh gemerlap ketenaran. Inilah stoicisme dalam praktik nyata, membangun benteng diri di tengah sorotan dunia. Karier gemilangnya menjadi bukti nyata dampaknya. Sebagai penutup siklus ini, saya ingin mengajukan satu tantangan terakhir yang terpenting dari semuanya. Selama 14 hari, praktikan apa yang disebut Marcus Aurelius sebagai kembali ke pusat diri. Setiap kali ada sesuatu yang mengusik Anda, kritik, penundaan, ketakutan, perbandingan, tanyakan pada diri, apakah ini bergantung pada saya? Jika ya, bertindaklah dengan jelas. Jika tidak, lepaskan segera. Tulis latihan ini di tempat yang mudah terlihat dan terapkan setiap hari. Setelah 2 minggu, Anda akan merasakan emosi menjadi lebih ringan, pikiran lebih tertata, dan hidup lebih selaras. Dan ingat, perubahan dimulai saat Anda memutuskan untuk berubah. Yang mustahil mulai menjadi mungkin saat Anda mengubah sudut pandang batin Anda. Marcus Aurelius tidak menang karena keberuntungan, ia menang karena memiliki disiplin. Dan Anda, bahkan tanpa menjadi seorang kaisar, bisa mengembangkan kekuatan yang sama yang mampu menjaga sebuah kekaisaran tetap tegak. Perjalanan mengubah hidup Anda dimulai dari dalam diri, dan jika Anda sudah sampai sejauh ini, itu berarti Anda telah mengambil langkah pertama. Sampai jumpa di video berikutnya.